Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Ya, di sini saya ingin mengulas kembali ya, lanjutan video yang kemarin. Di sini di time frame weekly ada sebuah gap ya. Nah, seperti ini gapnya ya. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu supaya biar terlihat jelas ya. Nah, di sini di time frame weekly ada sebuah gap baru ya. Apakah market akan sampai di gap ini? Ya bisa saja jika dia memang nantinya di minggu-minggu ini memang benar-benar ingin mengambil gap ini ya, mengambil gap ini, maka ini nanti menjadi kesempatan kita untuk melakukan open posisi B jangka panjang ya. Kenapa? Karena gap ini bisa menjadi sebuah IRL ya, internal range liquidity-nya. Jadi di sini menjadi sebuah internal range liquidity. Nah, untuk eksternalnya di mana? Karena ini adalah gap kenaikan, maka eksternalnya berada di swing yang ini ya. Jadi jika dia nanti masuk di area gap ini, maka target kita untuk melakukan B ya, untuk take profitnya itu berada di swing tertingginya ini ya. Ini jika kita mengacu pada metode internal to eksternal atau internal range liquidity ke external range liquidity ya. Jadi market itu berjalan seperti itu ya. Tapi juga perlu diingat, di sini ada gap ya, tapi sedangkan pembentukan di candle ini ya, pembentukan di candle ini sama ini ya, ini shadow-nya, shadow dari candle bullish ini mampu di break dengan body candle ini ya. Dia di break dengan body candle, maka ini bisa menjadi sinyal-sinyal kenaikan ya, menjadi sinyal-sinyal kenaikan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ya, di sini ada sebuah shadow, di sini mampu di break dengan body candle. Nah, di candle berikutnya di sini market ada candle bullish lagi ya, dia ada kenaikan lagi. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk yang ini nanti juga demikian ya. Tidak menutup kemungkinan ini nanti akan menjadi candle kenaikan ya. Jadi seperti itu. Bisa saja market tidak sampai di area fair value gap di time frame weekly ini ya. Jadi jika kita melihat pada candle per candlenya ya, seperti ini, di sini dia break, maka ini menjadi sinyal-sinyal kenaikan ya. Ini juga demikian di sini ya. Jadi historinya seperti itu ya, historinya seperti itu. Ini contohnya lagi, saya berikan contoh lagi. Di sini dia break. Nah, di candle berikutnya di sini dia melakukan kenaikan lagi di minggunya ya. Di sini ada juga ya, dia mampu break. Nah, di candle berikutnya dia tidak mengambil gap di sini ya, di sini justru langsung melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian di bawahnya lagi juga demikian ya. Jadi nah ini ya, dia mampu break di sini dengan body candle ya. Nah, di candle berikutnya yang ini dia tidak mampu, tidak melakukan penurunan ya, tidak melakukan penurunan, tapi justru langsung melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu terus ya. Ini juga demikian ya. Jadi karakter gold itu seperti itu. Nah, ini di break ya, di sini dia di break. Nah, di candle berikutnya di sini ada kenaikan ya. Nah, di candle berikutnya ini di sini, nah candle yang ini tidak mampu di break ya sama body candle. Nah, ini menjadi sinyal penurunan ya. Jadi seperti itu. Kemudian coba dilihat lagi di sini, di saat dia membentuk candle ini ya, shadow-nya ini di break dengan body ya, di break dengan body ini. Nah, ini menjadi sinyal penurunan. Nah, sedangkan ini kok sekarang market
break seharusnya kan ini ada penurunan. Nah, berarti kita perlu melihat di area-area sebelahnya apakah dia menyentuh area fair value gap, area demand ya. Jadi di sini jika kita melihat, nah yang perlu diwaspadai adalah area-area gap seperti ini ya. Jika ada gap seperti ini maka potensi market memantul itu pasti ada ya, potensinya itu ada ya. Jadi seperti itu ya. Semisal yang ini, gap yang ini. Nah, di sini market masuk sedikit lalu naik ya. Jadi seperti itu ya, karakter gold itu seperti itu. Ya, jadi di sini jika kita mengacu pada candle per candlenya di time frame weekly ini masih ada sinyal-sinyal kenaikan ya. Untuk minggu ini ada sinyal-sinyal kenaikan. Sekarang kita lihat di time frame daily ya, yang sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Di sini ada sebuah gap time frame daily. Nah, ini ya, di saat candle yang ini kemarin lusa melakukan penurunan mengisi sebuah gapnya ya. Jadi dia mengambil liquidity. Nah, eksternalnya di mana ya? Eksternalnya di swing yang tertinggi ini ya. Jadi target kenaikan ini nanti bisa saja sampai di area situ ya. Jadi seperti itu. Dan saya jelaskan kemarin ya, gap ini masih belum mampu ditutup dengan body candle, dengan impulsif body candle bearish, maka gap ini masih memiliki akurasi atau kekuatan untuk memantulkan harga. Tapi jika di candle ini nanti ya close-nya itu close candle bearish, nah maka tujuan berikutnya tentu di gap berikutnya ini ya, bisa di gap di sini di harga 2978 atau di gap dari time frame weekly tadi ya. Kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi dia bisa masuk di harga-harga gap dari time frame weekly ini ya di 2982. Tapi yang saya jelaskan tadi ini bisa saja dia tidak mengambil itu ya. Bisa saja ini nanti dia langsung mengambil ini swing high-nya ya. Tapi coba kita analisa lagi ya di time frame daily tadi. Di time frame daily ini masih ada gap-gap kenaikan ya. Jadi ini bisa saja dia memantulkan harga ya. Jika dia nanti mau melakukan penurunan maka area yang dituju ya di harga-harga gap ini ya. Jadi seperti itu. Tapi di time frame weekly tadi juga sinyal dari candle per candlenya dia ada kenaikan ya. Di sini di time frame daily dia tidak mampu break dengan impulsif dengan body candle bearish ya, dia tidak mampu break. Jadi ini masih ada potensi market itu memantul di area-area gap ini ya. Coba kita analisa lagi di time frame kecilnya. Di time frame kecilnya, nah di sini ada perlawanan ya setelah market menyentuh gap di time frame H4 yang kita analisa kemarin. Di sini memang benar ada perlawanan. Dia membuat sebuah ya candle bullish, bearish, lalu bullish lagi. Ini artinya apa? Itu artinya dia membuat rally base lalu rally ya. Jadi bisa saja ini retest lalu membuat kenaikan lagi ya, bisa saja seperti itu. Tapi juga kita perlu tandai yaitu area-area supply-nya ini ya. Area-area supply-nya ini kita bisa tandai apakah nanti dia mampu memantulkan harga ya. Tapi jika nanti di sini dia mampu close candle dan membuat gap baru ya, ini menjadi sinyal kenaikan lagi ya. Jika candle ini nanti dia mampu close ya dan membuat gap baru di sini, maka ini menjadi sinyal kenaikan. Coba sekarang kita lihat di time frame H1. Di time frame H1 di sini tadi ya, di sini tadi market mengambil area demand yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini ada sebuah demand
ya. Jadi masih ada penghalang di area demand ini. Nah, di sini market sudah masuk lalu direspon, ya. Di sini dia direspon. Nah, tinggal ini nanti apakah dia akan terus melakukan kenaikan, ya. Menurut saya ini masih ada potensi melakukan kenaikan, ya. Dia bisa saja mengambil demand yang ini, ya. Tapi di sini tidak ada gap, ya, tidak ada gap kenaikan, jadi juga sangat rawan, ya. Yang jelas kita bisa menandai area-area swing-swingnya juga, ya. Jadi kita bisa menandai area-area swingnya seperti ini, ya. Jadi seperti itu menjadi sebuah liquidity yang nantinya bisa saja akan diambil. Jika kita mengacu pada analisa candle per candlenya di time frame daily, ini menjadi sinyal-sinyal kenaikan. Nah, seperti ini, ya. Apakah dia akan menutup gap ini atau shadow ini, ya? Sebentar di sini biar lebih jelas lagi dan lebih tepat lagi. Nah, di sini, ya. Apakah market akan menutup gap ini, ya? Bisa saja market menutup gap ini. Jadi di sini setelah menutup gap ini lalu dia melanjutkan kenaikan, ya. Ya bisa saja seperti itu, ya. Contoh-contohnya itu banyak seperti itu juga ada, ya. Semisal ini, ya, ini. Nah, dia ditutup lalu naik, ya. Jadi seperti itu. Nah, contoh lagi yang ini, ya. Di sini dia diambil, ditutup, tidak membuat gap. Nah, kemudian market di sini naik, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi karakternya seperti itu di time frame weekly ini jauh lebih terlihat jelas, ya. Seperti ini lagi contohnya ini, ya. Nah, ini di sini, ya, tidak membuat gap, dia menyentuh, menutup, kemudian mantul naik lagi. Dia berusaha turun, mengambil gap di bawahnya ini, baru naiknya lebih kencang lagi, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi analisa saya untuk sementara ini trennya masih berpotensi untuk melakukan kenaikan, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa diulang kembali videonya. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. So depressed when I can't seem to get out.